Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Okta Kristi Anastasia, calon guru penggerak angkatan 11. Izinkan saya menyampaikan kesimpulan dan refleksi pada modul 1.1 koneksi antar materi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Definisi pendidikan. Pendidikan bukan hanya tentang transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga tentang memanusiakan anak. Anak didorong untuk berkembang sesuai dengan kodrat dan minatnya dengan merdeka belajar. Dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia, mengemukakan pemikiran filosofisnya tentang pendidikan dalam konsep pendidikan nasional. Dasar-dasar pendidikan nasional yang pertama seperti pada tujuan awal yaitu pendidikan berpusat pada murid. Pendidikan bukan hanya tentang transfer ilmu pengetahuan saja tetapi juga harus tetap memanusiakan anak. Anak didorong untuk berkembang sesuai dengan kodrat dan minatnya dengan merdeka belajar. Yang kedua adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan harusnya menyesuaikan kodrat alam dan kodrat zaman, di mana sesuai kodrat alamnya, anak memiliki potensi unik dan bakat alami yang perlu ditumbuhkan sesuai kodratnya. Yang kedua adalah kodrat zaman, yaitu anak harus mengalami pendidikan yang relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, anak bukanlah tabula rasa. Tabula rasa adalah istilah filosofi yang berarti tablet kosong. Ini mengartikan bahwa anak lahir tanpa pengetahuan atau kemampuan bawaan. Ki Hajar Dewantara menentang pandangan ini. Ia percaya bahwa anak memiliki kodrat alam, bakat dan potensi bawaan yang dibawa sejak lahir. Pendidikan harus memperhatikan kodrat tersebut, yaitu harus mengembangkan potensi anak sesuai dengan bakat alaminya. Dan yang terakhir, anak bukanlah objek pendidikan, melainkan anak adalah subjek pendidikan, yakni anak memiliki potensi dan hak untuk berkembang. Anak bukan hanya penerima ilmu, tetapi aktif dalam proses belajarnya. Pertanyaan pemantik refleksi yang pertama yaitu apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang pertama, keberhasilan berdasarkan nilai KKM. Jadi jika ada murid yang nilainya sudah KKM artinya dia sudah pintar atau berhasil. Yang kedua adalah teacher centered atau pembelajaran berpusat kepada guru. Yang ketiga, pembelajaran selesai lebih penting daripada materi bisa tersampaikan dengan baik dan maksimal kepada siswa. Dan yang terakhir adalah murid pintar bisa mengerjakan tugas dalam bentuk apapun. Pertanyaan pemantik refleksi yang kedua yaitu, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Ternyata proses pembelajaran yang selama ini saya lakukan kurang bijak dan tepat. Harusnya pembelajaran dilakukan secara menyeluruh, yaitu melihat dari semua aspek pembelajaran. Ada kognitif, psikomotor, afektif, spiritual, budaya, dan juga sosial. Selain melakukan pembelajaran secara menyeluruh, kita juga harus menjadikan murid sebagai subjek pembelajaran agar murid bisa lebih berekspresi, berkreasi, dan juga lebih bebas berpendapat di dalam proses pembelajaran. Dengan mempelajari modul 1.1, saya jadi lebih harus memahami karakteristik murid, lebih menghargai perbedaan karakter setiap murid, dan lebih sabar, lebih ikhlas, dan semakin memiliki kemauan untuk belajar perkembangan teknologi. Pertanyaan pemantik refleksi yang terakhir yaitu apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD. Hal-hal yang bisa saya lakukan ke depannya yaitu merancang pembelajaran yang lebih aktif dan interaktif, mengaktifkan kolaborasi antar siswa, guru, orang tua, maupun warga sekolah yang lain, menerapkan konsep refleksi pada proses pembelajaran, dan menanamkan nilai karakter serta budi pekerti kepada setiap siswa.